Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel AI Tutorial. Ya, di sini sekarang kita akan membahas tentang loop statement pada Python menggunakan Google Colabs ya. Di sini ada alamat atau link untuk channel saya ya. Langsung mulai ke materi. Apa sih loop statement itu? Loop statement atau for loop digunakan untuk menjalankan sebuah operasi berulang-ulang selama suatu kondisi terpenuhi gitu. Contohnya di dunia nyata, misalkan kita sedang merebus mie instan, kita akan mulai meniriskan mie ketika sudah matang dong. Jadi selama mie belum matang, rebus mie. Jadi kita bisa while mie sebelum matang, apa yang kita lakukan? Rebus mie. Bagian direbus mie ini kan kita melakukannya terus menerus ya. Kita nggak cuman 1 detik langsung kita selesai gitu ya. Kita pasti akan melakukannya berulang-ulang ya, ada intervalnya gitu, misalkan beberapa menit untuk merebusnya. Kenapa sih kita butuh untuk loop statement? Nah, di sini contoh ya, kita akan print kata looping selama 6 kali. Untuk yang biasanya kalau misalkan kita tidak menggunakan for loop, kita biasanya menggunakannya dengan cara print looping gitu. Ini sangat membutuhkan waktu ya, karena kita harus membuatnya loopingnya sampai 6 kali atau print loopingnya sampai 6 kali. Sedangkan kita bisa menggunakan ya, lebih spesifiknya itu for loop ya. Jadi sintaknya itu for i in range 6, itu artinya berarti statement di dalam looping ini akan dijalankan 6 kali ya. Ini ada, makanya ada range 6 ya. Di sini for i in range, di dalam range itu ada 6, berarti akan kita print sebanyak 6 baris. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti ini ya. Kita bahas dulu tentang range ya, atau for looping ini ya. Iya, sekarang kita bahas dulu ya untuk yang for loop. Nah, ya, for loop sendiri memiliki sebuah sintak yang sering kita gunakan ya. Yang kita gunakan yaitu sebuah function ya. Nah, sebuah function itu bernama range. Range sendiri memiliki parameter sebagai berikut. Jadi ada contohnya di sini parameternya itu ada 6 ya. Range ini ada 6 ya. Jadi range itu memiliki 3 parameter, yaitu start, stop, dan step. Start ini dari angka berapa kita akan melakukan loopingnya. Kemudian stop itu kapan sih kita akan berhenti looping itu ya. Sedangkan step ini itu berapa sih jarak interval jarak yang kita looping ya, itu step ya. Kalau di kasus yang range 6 ini, kasusnya kita startnya dari 0, kemudian stopnya itu berhenti di 6, kemudian stepnya itu 1. Ini akan hasilnya seperti ini. Biar lebih jelas, kita coba langsung contohin di codingan aja ya. Kita masuk ke, kita gunakan Google Colab. Nah, jadi kita masuk ke browser terlebih dahulu, kemudian
masuk atau ketikkan Google Colab, kemudian pilih Google Colab, tinggal kita login menggunakan Gmail saja ya, seperti biasa. Yang selanjutnya di sini ada judul-judul yang pernah kita kerjakan. Kita bisa membuat notebook baru saja ya. Kita bisa langsung membuat aja notebook baru. Kemudian jangan lupa kita ubah nama filenya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, saya akan menggunakan nama dan kelas ya. Ini jenis tugasnya saja ya, kita isinya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba masukkan sintaknya di sini. Jadi untuk range, misalkan kita punya for i in range. Jadi startnya kita mulai dari 0, kemudian stopnya berhenti di angka 5, kemudian kita stepnya itu misalkan 1. Jangan lupa pakai gunakan titik 2 ya untuk for loop ini. Kita breakdown dulu ya. Jadi untuk di sini itu sebuah indeks atau sebuah integer, di mana integer di sini berfungsi untuk dimasukkan kepada range ini ya. Jadi range di sini itu mulai dari 0, stopnya di 5, stepnya di 1. Jadi ada sebuah angka yang ditambah-tambah terus dong ya. Jadi angka tersebut adalah i gitu ya. Jadi misalkan kita print i, dia kalau kita running dia akan keluar ya, ini dia akan menghasilkan mulai dari 0, kemudian stopnya di angka 5 ya. Stop itu maksudnya di sini berarti berhenti di angka 5 ya, 5-nya tidak ikut ke print ya. Kemudian stepnya itu atau intervalnya itu 1, jadi 0, 1, 2, 3, 4, berhenti di 5, 5-nya tidak terprint ya. Kalau misalkan kita loop misalkan sampai angka 8, ini berarti printnya 0 sampai 7 ya. Kita coba jalankan. Ya benar ya, di sini sudah keluar 0 sampai 7. Ini kan kalau stepnya 1 ya. Kalau stepnya 2 gimana gitu ya. Berarti ini selisih angkanya itu atau intervalnya itu 2. Coba kita jalanin. Nah, ini udah benar ya. Jadi mulai dari 0, 2, 4, 6. Kemudian harusnya kan 8 ya selanjutnya, karena kita masukkan stopnya di angka 8, jadi berhenti di angka 6 karena 8-nya tidak ikut terprint. Seperti itu ya. Misalkan kita ingin ada jadi nanti diminta nih dimulai dari angka 5, kemudian ada kelipatan 5 ya. Jadi kita mulai di sini dari 5. Kalau misalkan kita nulisnya stopnya di sininya 25, berarti nanti 25-nya nggak ke print nih, sedangkan kita ingin 25 ini kan terprint. Jadi kita harus masukkan di sini stopnya itu 30 ya. Jadi 30-nya tidak terprint, yang terprint sampai 25. Kemudian ini kelipatan angkanya itu 5 ya di sini. Jadi kita ditulis 5 seperti itu ya. Ya, jadi coba kita jalankan. Nah, ini udah benar ya. Jadi kita ingin memprint 5, 10, 15, 20, 25. Jadi ingat ya, parameternya itu
startnya itu kapan dia dimulai, stop itu berarti kapan dia akan berhenti, kemudian step itu kapan intervalnya, berapa intervalnya yang akan dia jalankan gitu ya. Contoh kita buka pada baru lagi. Di sini misalkan kita masukkan, kita coba yang seperti tadi di contoh ya, 6 gitu ya. Kemudian titik 2 jangan lupa, kemudian print, kita print looping, jadi karena bentuknya string kita beri tanda petik ya, petik 2, petik 1 boleh. Kita coba. Nah, di sini kok ini parameternya cuman 1 gitu ya, sedangkan kita ada parameternya 3 gitu ya. Kalau misalkan kita cuma nulisnya 1 seperti ini, itu akan diibaratkan jadi kalau seperti ini itu akan diibaratkan seperti jadi kalau misalkan penulisannya hanya seperti ini, berarti itu akan diibaratkan startnya mulai dari 0, stopnya itu 6, kemudian stepnya itu 1 ya. Jadi kalau misalkan kita masukin cuma 1 angka, dia akan diibaratkan seperti ini ya. Nilai ini sering disebut sebagai default parameter ya. Jadi angka-angka ini itu default parameter. Jadi parameter yang sudah di default terlebih dulu ya. Kalau misalkan kita mau dirubah ya bisa aja, misalkan di sini 2, kemudian di sini stopnya 6, kemudian misalkan itunya 3, itu bisa-bisa aja gitu ya. Jadi contoh misalkan saya ingin print loopingnya ini 10 kali ya, berarti kita tinggal tulis saja di sini 10 ya. Nah, maka nanti akan terprintnya itu looping sebanyak 10 kali. Jadi ingat ya, di sini juga maksudnya i di sini itu bebas ya, nggak harus i gitu. Cuman yang biasa umum digunakan itu variabel i ini ya. Variabel i ini bisa diakses di dalam loop ya, seperti contoh sebelumnya. Oke, kalau ini misalkan kita jalankan, berarti loopingnya sebanyak 10 kali ini ya. Ya bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita ingin mau ngeprint looping ini sebanyak 10 atau 100 kali, misalkan secara manual itu memakan banyak waktu ya. Tapi dengan menggunakan for loop ini akan mempersingkat waktu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Nah, ini tadi contoh-contoh yang kita buat ya di sini. Kita lanjut. Ya, di sini ada break and continue. Nah, kita bahas break dulu ya. Jadi dengan break statement kita dapat menghentikan sebuah loop walaupun loopnya masih berjalan ya. Jadi contohnya seperti ini. For i in range 10, 20, 3 dengan artinya startnya dari 10, kemudian stopnya di 20, kemudian intervalnya 3 atau stepnya 3. Jadi tiap for loopnya itu dia akan print i gitu ya. Jadi dia akan print 10, 13, 16. Nah, di sini kan karena intervalnya 3, 19 itu harusnya terprint ya. Karena 19 itu masih kurang dari 20. Namun kita ada kondisi jika i sudah sama dengan 19, kita break. Nah, jadi di sini break ini akan menghentikan paksa
for loop yang sedang dijalankan gitu ya. Jadi di sini 19-nya tidak keluar karena si for loop-nya itu sudah sampai 19 gitu ya, sudah di break gitu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke contohnya di sintak ya. Kita buka lagi. Nah, di sini kita buka kode baru. Contoh di sini jadi kita buat sintaknya for i in range. Ya, misalkan di sini kita mulai di 3, kemudian misalkan 50, kemudian 3. Nah, kalau misalkan seperti ini kan berarti angkanya mulai dari 3 kemudian berhenti di 50 ya. Jadi stop di 21 ini bisa kelewat ya, karena di sini kalau misalkan dijalankan pasti sampai berhenti ke 50. 50-nya tidak terprint, berarti yang terprint itu di bawah 50 seperti itu ya. Jadi 21 ini lewat ibaratnya gitu. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan jika atau if i sama dengan 21 ya, kita akan tulis break. Jadi kita akan jalankan paksa sampai ke 21 berhenti seperti itu ya. Langsung kita tulis di sini coba kita langsung print atau cetak ya. Nah, di sini kelipatan 3-nya sudah ya, dimulai dari 3 terus kalau 3. Nah, harusnya kan ini munculnya sampai mendekati 50 ini ya. Jadi 21 lewat. Karena kita sudah melakukan if i sama dengan 21. Nah, jadi langsung hentikan paksa, makanya langsung berhenti ya loop statementnya. Jadi di sini 21 tidak terprint. Ini untuk sintak break ya. Kita masuk ke materi kembali. Ya, sekarang kita masuk ke continue ya. Dengan continue statement kita dapat melewati operasi yang kita lakukan dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Ini ada contohnya yang akan kita coba ya. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Kita mulai start dari 10, stop di 20, intervalnya 3 gitu ya. Oke, jadi kita print 10, 13, 16 harusnya ya, tapi 13-nya ada kondisi khusus nih. Jadi if jika i sama dengan 13 continue. Jadi ibaratnya jika i nilainya 13, kita langsung lanjut ke iterasi berikutnya, kita lompat gitu ibaratnya ya. Makanya print yang di bawah itu enggak dijalankan gitu ya 13-nya gitu, karena pas dia ngebaca 10 kemudian 13-nya terbaca, dia dilewat gitu, langsung ke iterasi berikutnya 16 kemudian 19. Kita coba langsung ke sintaknya, kita coba ya. Di sini contohnya ada kondisi jadi kita bisa bilang dong di sini ya. Jadi for i in range range-nya kita masukin aja 11 gitu ya, biar 10-nya masih masuk di i-nya gitu ya. Ingat kalau kita misalkan specify misalkan 1 doang di sini, artinya berarti dia start di 0, kemudian
topnya di 11 dan stepnya 1 gitu ya. Karena di sini mintanya dari 1, berarti kita tambahin seperti ini ya. Kita contoh print dulu di sini. Kita jalankan. Nah, di sini ya, berarti sudah dijalankan dengan 1 sampai 10 ya. Cuman di sini kan print angka ganjil aja ya. Ada beberapa cara ya. Cara pertama kita bisa skip semua angka genap gitu ya, ibaratnya. Jadi kita bisa masukkan aja di sini jika i misalkan bilangan genap itu misalkan berarti di sini bilangan modulo 2 gitu ya. Jadi jika ini nilainya habis dibagi 2, maka ada sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini bisa diartikan jika i modulus 2 atau habis dibagi 2, maka hasilnya 0 itu tidak di print. Berarti kita pakai yang continue. Nah, seperti ini ya. Jadi akan dilewat gitu ya, misalkan yang bilangan habis dibagi 2 gitu ya. Kita coba jalankan di sini. Nah, di sini sudah keluar ya angka ganjil dari 1 sampai 10. Kenapa bilangan genapnya tidak dijalankan ya? Karena kita udah ada kondisi nih, jika di sini i habis nilainya dibagi 2, maka kita langsung lanjut ke iterasi berikutnya menggunakan continue ya. Oke, ini cara pertama ya, dengan menggunakan continue. Kita juga langsung bisa misalkan cara kedua, misalkan ini supaya tidak terbaca, kita bisa beri tanda pagar ya, atau klik Ctrl plus garis miring ya. Di sini kita cara keduanya, jika jadi di sini kita tulis ya, if jika i modulo 2 atau dibagi 2 itu tidak sama dengan 0, itu langsung di print i gitu ya. Jadi jika i tidak habis dibagi 2 ya, modulus 2 dibagi 2 itu tidak habis, tidak sama dengan 0, itu maka dijalankan gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini terjadi error ya, karena di Python itu sangat sensitif ya. Jadi peletakan si sintaknya itu harus sesuai. Kalau misalkan habis titik koma seperti ini, yang di bawahnya harus diberi tab ke dalam ya. Kalau tidak akan terjadi error. Jadi coba kita contohkan di sini. Nah, ini sudah tidak error. Di sini yang dia print sama ya seperti tadi. Jadi hanya yang bilangan ganjil aja, karena kita ada statement seperti ini ya. Jika i tidak habis dibagi 2, ini tidak sama dengan 0, itu akan di print. Kalau misalkan yang sama dengan 0 berarti tidak di print gitu ya. Nah, ingat ya, kalau di sini cuma ada 2, di sini berarti masuk default parameternya itu yang bagian stepnya itu, jadi stepnya itu ini akan dianggap 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi lagi.
Kemudian di sini ada while statement. Jadi while statement itu while statement akan mengeksekusi operasi di dalamnya selama kondisinya bernilai true. Jadi contohnya di sini ada variabel nilai sama dengan 50. Di sini while selama nilai kurang dari 70 print nilai ini. Nah, ingat ya, karena nilai ini itu integer, kalau misalnya kita mau print, jadi kita harus cache dulu ya, atau casting dulu. Jadi kita rubah atau kita casting tipe datanya dari integer menjadi string gitu ya, supaya bisa di concave atau ada tanda plus seperti ini ya. Print nilai plus sama dengan 5. Jadi iterasinya itu akan print nilainya gitu ya. Jadi di sini contohnya ya, nilainya sekarang 50, kemudian plus 5 ya, plus 5, nilai sekarang 55, nilai sekarang 60, nilai sekarang 65. Kenapa 70 kok nggak di print ya? Kita lihat ya di sini, selama nilai kurang dari 70 maka print ini. Jadi kalau misalkan pas di nilainya 70 dia akan berhenti atau tidak mengprint ini lagi ya. Jadi kalau misalkan masih di bawah 70 itu karena true jadi dijalankan. Kalau misalkan statementnya sudah false, berarti isi dari while statementnya itu tidak dijalankan lagi ya. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Kita misalkan ke kode baru. Contoh misalkan kita di sini punya variabel uang gitu ya, dengan 100 gitu ya. Kemudian kita punya statement selama berarti print. Kalau misalkan kita print misalkan pakai string ya, kemudian di sini uangnya itu bernilai integer, berarti harus kita casting atau kita cache menjadi kita rubah menjadi string ya, dari tanda kurung kurungnya 2 ya, supaya bisa terprint. Sama aja kayak misalkan uang sama dengan uang minus 10 ya. Jadi setiap statement yang akan muncul akan dikurangi 10. Kemudian kita print uang sudah habis, seperti itu ya. Kita coba jalankan ya. Nah, lihat nih ya. Di sini masih punya uang 100, masih punya uang 90. Karena kita kurangi dari dengan 10, itu akan jalan terus. Pas uangnya sudah 0, itu kondisinya sudah false ya. Jadi dia akan langsung lanjut ke baris selanjutnya, dia akan print uang sudah habis gitu ya. Oke, ya sampai sini kita lanjut lagi ke materi ini, contohnya yang tadi kita buat ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi loop statement kali ini. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya. Terima kasih.